Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk, kita masuk ke dalam ceritanya. Matahari mulai condong ke barat, menyiramkan cahaya keemasan di sepanjang ladang jagung yang berangsur menguning. Lina, seorang gadis berusia 17 tahun dengan senyum cerah dan mata penuh semangat, berjalan di jalan setapak kecil menuju hutan di tepi desa. Hari itu, ia mencari kayu bakar seperti biasanya dengan keranjang anyaman yang tergantung di lengannya. Langkah kakinya terhenti ketika mendengar suara aneh seperti keluhan kecil yang terdengar dari balik semak-semak. Dengan hati-hati, Lina menyibakkan daun-daun kering dan semak belukar, hingga akhirnya ia menemukan seekor anak sapi kecil berwarna coklat, terbaring lemah dengan luka di kakinya. Mata anak sapi itu yang besar dan penuh kesedihan menatap Lina seolah meminta bantuan. "Oh, kasihan sekali kamu." Lina berlatat. Tangannya menyentuh kepala sapi itu dengan lembut. "Apa yang terjadi padamu?" Ia melihat luka yang cukup parah di kaki sapi itu, kemungkinan besar tergores batu tajam atau perangkap sisa pemburu liar. Tanpa berpikir panjang, Lina melepas selendangnya dan membalut luka di kaki sapi itu. Ia tahu membawa sapi kecil itu ke rumahnya akan menjadi tantangan, tetapi ia tak sanggup meninggalkannya begitu saja. Dengan susah payah, ia memapa anak sapi itu, yang hampir tak mampu berdiri, hingga ke tepi jalan setapak. Sesampainya di rumah, Lina memanggil ayahnya, Pak Darmo, yang sedang duduk di beranda memperbaiki alat pertanian. Melihat sapi kecil itu, Pak Darmo mengerutkan dahi. "Apa yang kau bawa, Lina? Sapi ini terlihat sekarat. Kenapa kau repot-repot membawanya pulang?" tanyanya dengan nada tegas. Lina menghela napas dalam-dalam. "Ayah, sapi ini butuh pertolongan. Kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja di hutan. Aku akan merawatnya." Pak Darmo menggelengkan kepala. Raut wajahnya mencerminkan keengganan. Merawat sapi itu hanya membuang waktu dan tenaga. Lihat kondisinya Lina. Anak sapi seperti ini jarang bertahan. Namun Lina, dengan tekad yang kuat, menatap ayahnya penuh keyakinan. "Ayah, tolong beri aku kesempatan. Aku akan merawatnya sendiri." Lina, seorang gadis berusia 17 tahun, dengan senyum cerah dan mata penuh semangat, berjalan di jalan setapak kecil menuju hutan di tepi desa. Hari itu, ia mencari kayu bakar seperti biasanya, dengan keranjang anyaman yang tergantung di lengannya. Langkah kakinya terhenti ketika mendengar suara aneh seperti keluhan kecil yang terdengar dari balik semak-semak. Ia melihat luka yang cukup parah di kaki sapi itu, kemungkinan besar tergores batu tajam atau perangkap sisa pemburu liar. Tanpa berpikir panjang, Lina melepas selendangnya dan membalut luka di kaki sapi itu. Ia tahu membawa sapi kecil itu ke rumahnya akan menjadi tantangan, tetapi ia tak sanggup meninggalkannya begitu saja. Matahari pagi menyinari halaman belakang rumah Lina, menerangi kandang kecil yang dibuatnya dari kayu sederhana. Di dalamnya, Coklat, anak sapi berwarna coklat yang perlahan mulai pulih, berbaring tenang. Luka di kakinya mulai mengering setelah Lina merawatnya dengan penuh kasih sayang selama berminggu-minggu. "Selamat pagi, Coklat," sapa Lina ceria sambil membawa ember kecil berisi susu hangat. Sapi kecil itu mengangkat kepalanya. Telinganya bergerak cepat menangkap suara Lina dengan mata besar yang penuh kelembutan. Coklat menatap Lina seolah berkata, "Aku tahu kau datang untukku." Setiap pagi, Lina merawat Coklat dengan rutinitas yang penuh perhatian. Ia membersihkan kandangnya, memijat kakinya yang sempat terluka, dan memastikan sapi kecil itu mendapatkan makanan terbaik yang bisa ia berikan. Hubungan mereka semakin erat, lebih dari sekadar seorang gadis dan hewan peliharaannya. Lina merasa dalam diri Coklat ia menemukan seorang pendengar yang setia. Pada suatu sore yang tenang, Lina duduk bersandar di kandang Coklat. Tangan kecilnya mengelus kepala sapi itu. Angin berhembus lembut, membawa aroma rerumputan yang baru dipotong. "Kau tahu, Coklat," ujar Lina pelan, "kadang aku merasa sendirian. Ibu sudah tidak ada, dan ayah sering sibuk dengan ladang. Rasanya berat, tapi melihatmu setiap hari membuatku merasa lebih kuat." Coklat mendekatkan kepalanya ke pundak Lina, menjilati tangannya dengan lembut. Lina tertawa kecil. "Hei, kau mengerti, ya? Aku tahu kau tidak bisa bicara, tapi matamu itu seolah-olah kau paham semuanya." Hari-hari berlalu, dan persahabatan mereka semakin erat. Lina mulai membawa Coklat ke ladang kecil di belakang rumah
untuk berlatih berjalan. Kaki coklat yang dulu lemah, kini sudah mulai kokoh. Lina mengajaknya bermain, berlari-lari kecil di antara pohon pisang yang rindang. Namun, bukan hanya permainan yang mengisi waktu mereka. Setiap kali Lina merasa sedih, ia akan mencari coklat. Ia berbagi semua cerita, mulai dari keinginannya untuk melanjutkan sekolah di kota, hingga tentang teman-teman yang jarang ia temui karena kesibukannya membantu ayah. Kadang aku ingin seperti kau, coklat, kata Lina suatu hari. Bebas dari semua tekanan. Tapi aku juga tahu, hidup kita pasti punya tujuan. Kau tahu kan, kau membantuku mengingat itu. Coklat hanya menjawab dengan gerakan kepalanya, sialas itu. Lina yakin bahwa sapi kecil itu memiliki hati yang besar. Lebih besar dari kebanyakan manusia yang ia kenal. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Lina dan Coklat duduk di bawah pohon mangga tua di belakang rumah. Lina bersenandung kecil, sementara Coklat meringkuk di sampingnya. Mereka menikmati kehangatan persahabatan yang sederhana, namun begitu tulus. Bagi Lina, Coklat bukan sekadar seekor sapi. Angin berhembus lembut, membawa aroma rerumputan yang baru dipotong. Kau tahu, Coklat, ujar Lina pelan. Kadang aku merasa sendirian, ibu sudah tidak ada, dan ayah sering sibuk dengan ladang. Rasanya berat, tapi melihatmu setiap hari membuatku merasa lebih kuat. Coklat mendekatkan kepalanya ke pundak Lina, menjilati tangannya dengan lembut. Lina tertawa kecil. Hei, kau mengerti ya? Musim kemarau melanda desa Lina dengan ganas. Tanah yang biasanya subur dan hijau berubah menjadi retakan coklat yang kering. Seolah-olah alam sedang menarik semua kehidupan dari ladang. Ayah Lina, Pak Darmo, mengeluh setiap pagi, menyeka keringat di dahinya sambil melihat ladang jagung mereka yang nyaris layu. Kita butuh air, Lina, katanya suatu hari. Suaranya penuh putus asa. Kalau ini terus berlanjut, panen kita gagal. Kita tidak punya apa-apa untuk dijual di pasar. Lina, yang sedang menyapu halaman, terdiam sejenak. Ia tahu betapa pentingnya ladang itu untuk keluarga mereka. Namun, dengan sungai kecil yang mulai mengering dan sumur-sumur di desa yang hampir kosong, harapan tampak jauh. Suatu sore, Lina membawa Coklat ke ladang untuk mencari rumput yang masih tersisa. Sapi itu, yang kini telah tumbuh lebih besar dan sehat, berjalan perlahan sambil sesekali menggoyangkan ekornya. Lina duduk di atas batu besar, mengawasi Coklat yang tampak sibuk mencium-cium tanah. Apa yang kau cari, Coklat? Tanya Lina, tersenyum kecil. Namun, sapi itu tidak menjawab dengan tindakannya yang biasa. Ia terus mengendus tanah di satu titik, lalu mulai menggaruknya dengan kuku depannya. Coklat, hentikan, kau akan merusak ladang. Lina melangkah mendekat, mencoba menarik sapi itu. Namun, Coklat tetap keras kepala, menggaruk-garuk tanah seolah-olah ia yakin ada sesuatu yang penting di sana. Merasa penasaran, Lina memutuskan untuk menggali dengan tangannya. Tanahnya terasa lebih lembab daripada yang lain. Setelah menggali beberapa menit, ia merasa tanah di bawahnya lebih dingin. Lalu, keajaiban terjadi. Dari retakan kecil yang Lina buat, muncul sedikit genangan air yang perlahan merembes ke permukaan. Air. Lina hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia langsung berlari kembali ke rumah memanggil Pak Darmo. Ayah, Coklat menemukan air di ladang. Awalnya, Pak Darmo skeptis. Namun setelah melihat sendiri air yang muncul di tempat Coklat, menggali ia tersinggah. Mereka segera menggali lebih dalam dan menemukan bahwa di bawah ladang yang kering, terdapat sumber air kecil yang cukup untuk mengaliri tanaman. Berita tentang temuan itu segera menyebar ke seluruh desa. Para tetangga datang untuk melihat sapi yang mereka sebut ajaib. Namun, Lina tetap melindungi Coklat, memastikan bahwa sahabatnya tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan keistimewaannya. Setelah temuan itu, Lina membawa Coklat ke ladang-ladang lain milik keluarganya. Anehnya, sapi itu selalu tahu di mana harus berhenti dan mulai menggali. Dengan bantuan Coklat, mereka berhasil menemukan beberapa titik air tambahan, cukup untuk mengairi ladang yang hampir mati. Ladang jagung yang nyaris layu, perlahan kembali hijau. Daun-daunnya segar, dan buahnya mulai tumbuh dengan baik. Pak Darmo, yang semula meragukan Lina saat membawa pulang Coklat, kini merasa sangat bersyukur. Lina, katanya suatu sore, sambil memandang ladang yang kembali subur, kau dan Coklat telah menyelamatkan kita. Ayah tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Lina tersenyum kecil sambil mengelus kepala Coklat. Coklat bukan hanya sapi. Ayah,
Dia sahabat kita. Dia mengajari kita untuk tidak menyerah. Bahkan saat segalanya tampak mustahil. Malam itu, di bawah langit berbintang, Lina duduk bersama Coklat di tepi ladang yang kini dipenuhi suara jangkrik. Dalam hati, Lina tahu bahwa rahasia Coklat bukan hanya tentang air. Sapi itu membawa pelajaran yang lebih besar, tentang kerja keras, kesetiaan, dan keajaiban yang terjadi ketika seseorang percaya dan berjuang tanpa menyerah. Matahari pagi menyinari desa, tetapi kehangatannya tak bisa menyingkirkan rasa gelisah yang menghantui hati Lina dalam beberapa minggu terakhir. Berita tentang keajaiban Coklat menyebar ke seluruh pelosok desa. Jika kau menjualnya padaku, aku akan pastikan dia bekerja di ladang-ladang yang membutuhkan, kata Pak Hasan, seorang petani kaya di desa itu. Pak Darmo menghela napas berat. Sapi itu milik Lina. Dia yang merawatnya sejak awal. Aku tidak bisa membuat keputusan tanpa persetujuannya. Namun, tidak semua warga bersikap santun. Jika kau menjualnya padaku, aku akan pastikan dia bekerja di ladang-ladang yang membutuhkan, kata Pak Hasan, seorang petani kaya di desa itu. Pak Darmo menghela napas berat. Sapi itu milik Lina. Dia yang merawatnya sejak awal. Aku tidak bisa membuat keputusan tanpa persetujuannya. Namun, tidak semua warga bersikap santun. Suatu malam, Lina mendengar suara gaduh dari belakang rumah. Ia segera berlari keluar dan menemukan dua pria asing berusaha membuka kandang Coklat. "Hei, apa yang kalian lakukan?" teriak Lina dengan suara lantang. Pria-pria itu terkejut, tetapi salah satu dari mereka menjawab dengan nada tenang. "Kami hanya ingin meminjam sapi ini. Kau tahu, sapi ini bisa membantu desa lebih luas, bukan hanya keluargamu." Meminjam. Lina mendekati mereka dengan berani. "Coklat adalah sahabatku. Dia bukan alat untuk kalian manfaatkan." Ia berdiri di depan kandang, melindungi Coklat dengan tubuhnya. Pria-pria itu akhirnya pergi, tetapi ancaman mereka terasa nyata. Keesokan harinya, Lina berbicara dengan ayahnya. "Ayah, aku takut mereka akan mencoba mencuri Coklat lagi. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Pak Darmo berpikir sejenak lalu menjawab, "Kita harus melibatkan kepala desa. Jika ada yang ingin memanfaatkan Coklat, mereka harus melakukannya dengan adil dan atas persetujuan kita." Mereka membawa masalah itu ke kepala desa, Pak Sardi, yang dengan bijak memanggil warga untuk bermusyawarah. Dalam pertemuan itu, Lina dengan tegas menyampaikan pendapatnya. "Coklat bukan milik kalian semua, dan dia bukan alat untuk dieksploitasi," katanya, dengan suara gemetar tetapi penuh keyakinan. "Dia membantuku, karena aku merawatnya dengan kasih sayang. Jika kalian ingin bantuan, aku dan ayahku akan membantu semampu kami, tetapi dengan syarat Coklat tidak dipaksa atau disakiti." Warga yang awalnya memandang Coklat sebagai sumber keuntungan perlahan mulai menyadari kebenaran dalam kata-kata Lina. Namun, tidak semua setuju. Beberapa masih merasa Lina egois karena tidak menyerahkan Coklat untuk membantu seluruh desa. Meskipun konflik itu tidak sepenuhnya mereda, Lina merasa lebih lega karena kepala desa memberikan perlindungan hukum terhadap Coklat. Pak Sardi bahkan menyarankan untuk membangun sumber air permanen di ladang keluarga Lina, sehingga Coklat tidak harus terus-menerus bekerja. Namun, tantangan belum selesai. Suatu malam, Lina mendengar suara gaduh dari belakang rumah. Ia segera berlari keluar dan menemukan dua pria asing berusaha membuka kandang Coklat. "Hei, apa yang kalian lakukan?" teriak Lina dengan suara lantang. Pria-pria itu terkejut, tetapi salah satu dari mereka menjawab dengan nada tenang. "Kami hanya ingin meminjam sapi ini. Kau tahu, sapi ini bisa membantu desa lebih luas, bukan hanya keluargamu." "Meminjam?" Lina mendekati mereka dengan berani. "Coklat adalah sahabatku. Dia bukan alat untuk kalian manfaatkan." Musim kemarau datang lebih awal tahun itu, membawa langit yang terus-menerus cerah tanpa awan dan tanah yang semakin retak. Sumur-sumur di desa mulai mengering, dan para petani hanya bisa memandangi ladang mereka yang berubah menjadi hamparan coklat kering. Desa itu bagaikan dikepung oleh kekeringan, dan rasa cemas melanda semua orang. Lina, yang melihat dampak kemarau ini, tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia berdiri di tepi ladang bersama Coklat, menatap tanah yang tandus. "Kita harus membantu, Coklat," katanya sambil mengelus kepala sapi Coklatnya yang setia. "Kita tidak bisa membiarkan desa ini menyerah." Bersama ayahnya, Lina mengundang beberapa warga ke ladang mereka. Dengan bantuan Coklat, Lina mulai menunjukkan titik-titik di mana sumber air dapat ditemukan. Dalam beberapa hari, mata air kecil mulai muncul di beberapa bagian ladang mereka. Warga desa yang semula ragu,
mulai bersatu untuk membantu satu sama lain, terinspirasi oleh ketulusan Lina. Pada suatu malam yang dingin, Lina duduk di kandang bersama Coklat, memeluk leher sapi itu dengan penuh rasa syukur. Kita melakukannya, Coklat, bisiknya. Kita menunjukkan pada mereka bahwa bersama-sama kita bisa melewati apapun. Coklat menjawab dengan bunyi lembut, menundukkan kepalanya ke arah Lina. Meski kemarau belum berakhir, Lina tahu bahwa desa mereka kini lebih kuat, bukan hanya karena air, tetapi juga karena persatuan yang tumbuh di antara mereka. 4O. Siapa tahu apa yang sebenarnya dilakukan sapi itu. Mungkin cuma kebetulan. Meski begitu, Lina tidak membiarkan kata-kata itu mengganggunya. Ia terus bekerja keras, membawa Coklat ke ladang-ladang warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Setiap kali Coklat menemukan titik air, Lina dan ayahnya bekerja menggali hingga air muncul. Meski tangan mereka terluka dan tubuh mereka kelelahan, hari-hari terasa panjang dan melelahkan. Tetapi semakin banyak warga yang mulai menyadari bahwa Lina dan Coklat benar-benar tulus, seorang ibu yang ladangnya kembali subur karena bantuan mereka mendatangi Lina suatu sore. "Lina, terima kasih," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Tanpa kau dan sapi itu, aku tidak tahu bagaimana nasib keluargaku." Lina tersenyum kecil. "Ini bukan hanya aku, Bu, Coklat yang melakukannya. Dia sahabat terbaikku." Namun, tantangan terbesar datang ketika sebuah ladang besar milik Pak Hasan, petani kaya di desa itu, benar-benar kering. Pak Hasan, yang sebelumnya meragukan Lina, akhirnya meminta bantuan. "Lina," katanya dengan nada rendah, "aku tahu kita tidak selalu sependapat, tapi ladangku butuh bantuan. Bisakah kau membawa sapi itu ke sana?" Lina memandang Pak Hasan sejenak. "Aku dan Coklat akan membantu, Pak. Tapi aku harap setelah ini Bapak juga mau membantu orang-orang lain di desa." Pak Hasan mengangguk, merasa malu dengan sikapnya di masa lalu. Coklat bekerja keras di ladang itu, mengendus-endus tanah hingga menemukan titik di mana air mengalir di bawah permukaan. Setelah menggali selama berjam-jam, akhirnya air muncul, membawa harapan bagi ladang Pak Hasan dan keluarga yang menggantungkan hidup padanya. Kemarau itu terasa panjang, tetapi berkat Lina dan Coklat, banyak keluarga yang selamat dari ancaman gagal panen. Warga desa yang semula ragu mulai bersatu untuk membantu satu sama lain. Terinspirasi oleh ketulusan Lina, pada suatu malam yang dingin, Lina duduk di kandang bersama Coklat, memeluk leher sapi itu dengan penuh rasa syukur. "Kita melakukannya, Coklat," bisiknya. "Kita menunjukkan pada mereka bahwa bersama-sama kita bisa melewati apapun." Coklat menjawab dengan bunyi lembut, menundukkan kepalanya ke arah Lina. Meski kemarau belum berakhir, Lina tahu bahwa desa mereka kini lebih kuat, bukan hanya karena air, tetapi juga karena persatuan yang tumbuh di antara mereka. 4O. Hari-hari panjang musim kemarau terasa semakin berat. Coklat, yang sebelumnya tampak penuh semangat, kini berjalan lebih lambat. Lina memperhatikan dengan cemas. Setiap kali sapi Coklat itu berhenti sejenak untuk menarik napas di tengah ladang yang panas. "Coklat, kau baik-baik saja?" tanya Lina suatu sore, menatap sahabatnya yang terlihat lelah. Coklat menggerakkan ekornya pelan, seolah mencoba meyakinkan Lina bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, Lina tahu ada yang tidak beres. Sapi kecil itu, yang biasanya menyambutnya dengan bunyi ceria setiap pagi, kini hanya berbaring di kandangnya, nyaris tidak menyentuh makanannya. "Dia kelelahan," kata Pak Darmo dengan nada khawatir ketika melihat Coklat yang terbaring lemah. "Lina, kau harus berhenti membawanya ke ladang. Dia sudah bekerja terlalu keras." "Tapi ayah," jawab Lina, suaranya gemetar. "Banyak orang masih membutuhkan bantuan kita. Jika aku berhenti, bagaimana nasib mereka?" Pak Darmo menggelengkan kepala. "Tidak ada gunanya membantu orang lain jika itu berarti kehilangan sahabatmu." Malam itu, Lina duduk di samping Coklat, mengelus kepala sapi itu dengan lembut. Air mata mengalir di pipinya saat ia melihat betapa lelahnya sahabatnya. "Maafkan aku, Coklat," bisiknya. "Aku terlalu memaksamu. Kau hanya ingin membantu, dan aku malah membuatmu menderita." Hari berikutnya, Lina membuat keputusan sulit. Ia memutuskan untuk tidak lagi membawa Coklat ke ladang. Meskipun tahu bahwa beberapa warga desa mungkin kecewa. Ia ingin memberikan waktu kepada sahabatnya untuk beristirahat dan pulih. Namun, istirahat saja tidak cukup. Kondisi Coklat semakin memburuk. Lina memanggil Pak Rido, seorang peternak yang paham merawat hewan. Coklat terkena dehidrasi dan kelelahan kronis. Jelas Pak Rido
Setelah memeriksa sapi itu, dia butuh tempat yang lebih sejuk dan istirahat total. Kalau terus seperti ini, dia mungkin tidak akan bertahan. Kata-kata itu menghantam Lina seperti petir. Ia tidak pernah membayangkan kehilangan sahabatnya. Namun, ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang lebih besar demi menyelamatkan coklat keesokan harinya. Lina berbicara dengan ayahnya. "Ayah, aku ingin membawa coklat ke peternakan Pak Rido. Dia bilang tempatnya lebih sejuk dan coklat bisa mendapat perawatan yang lebih baik di sana." Pak Darmo terkejut, tetapi ia memahami keputusan Lina. "Itu keputusan yang sulit, Lina. Tapi aku bangga padamu. Kau benar-benar peduli pada coklat." Perpisahan itu menjadi momen yang paling sulit bagi Lina. Ia membawa coklat ke peternakan Pak Rido. Tempat sapi itu akan tinggal sementara waktu hingga pulih. Saat mereka tiba, coklat tampak lelah, tetapi seolah mengerti bahwa tempat ini akan membantunya sembuh. Lina berlutut di depan coklat, memeluk leher sapi itu dengan erat. "Aku janji akan sering mengunjungimu," katanya. Air mata mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin kau sehat lagi. Kau adalah sahabat terbaikku, dan aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Coklat menjawab dengan bunyi lembut, menundukkan kepalanya, seolah merasakan kesedihan Lina. Dengan berat hati, Lina meninggalkan peternakan itu. Tetapi ia tahu bahwa keputusan ini adalah demi kebaikan sahabatnya. Hari-hari berikutnya terasa sunyi tanpa kehadiran coklat di rumah. Namun, Lina merasa lega setiap kali menerima kabar dari Pak Rido bahwa coklat perlahan mulai pulih. Ia terus berdoa, berharap suatu hari nanti ia bisa melihat sahabatnya kembali ceria seperti dulu. Malam itu, Lina duduk sendirian di ladang, menatap langit penuh bintang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa persahabatan sejati berarti merelakan sesuatu demi kebahagiaan sahabat. Dan meskipun rasanya sulit, ia tidak pernah ragu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar untuk menyelamatkan coklat. Langit sore berwarna jingga keemasan, memberikan suasana tenang yang berlawanan dengan hati Lina yang penuh gejolak. Hari itu, Lina harus mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya, membawa coklat, sahabat setianya, ke tempat yang lebih aman, jauh dari desa. Setelah berminggu-minggu memulihkan kesehatan coklat, Lina menyadari bahwa desa kecil mereka bukanlah tempat terbaik bagi sahabatnya. Konflik yang pernah terjadi, ditambah beban kerja keras selama musim kemarau, telah membuat Lina sadar bahwa coklat membutuhkan tempat di mana ia bisa hidup dengan bebas dan tanpa tekanan. Peternakan milik Pak Arman, seorang kerabat jauh keluarga mereka, tampak seperti pilihan sempurna. Pak Arman tinggal di dataran tinggi dengan padang rumput hijau yang membentang luas, sumber air yang melimpah, dan udara segar yang selalu sejuk. Namun, keputusan ini tetap terasa seperti memisahkan diri dari bagian hatinya sendiri. "Lina, kau yakin ingin melakukan ini?" tanya Pak Darmo saat mereka menyiapkan gerobak untuk membawa coklat. Lina mengangguk, meski suaranya bergetar saat menjawab. "Coklat layak mendapatkan tempat yang lebih baik, Ayah. Aku hanya ingin dia bahagia." Sore itu, Lina mengajak coklat ke kandang untuk terakhir kalinya. Sapi coklat itu mengendus tangan Lina dengan lembut, seolah merasakan ada sesuatu yang berbeda. "Lina, kau membuat keputusan yang tepat. Tempat ini akan menjadi rumah yang baik untuk coklat." Dengan berat hati, Lina membantu menurunkan coklat dari gerobak. Sapi itu tampak ragu sejenak, tetapi kemudian melangkah perlahan ke padang rumput yang hijau. Lina mengikuti di belakangnya, menghabiskan beberapa menit terakhir bersama sahabatnya di tengah padang berlatet, memeluk coklat untuk terakhir kalinya. Lina terus mengelus kepala coklat, berharap momen ini bisa berlangsung lebih lama. Ketika mereka tiba di peternakan, pemandangan padang rumput yang luas dan indah menyambut mereka. Beberapa sapi lain tampak merumput dengan damai di bawah langit yang mulai gelap. Lina merasa sedikit lega melihat tempat itu, sebuah surga kecil untuk sahabatnya. Pak Arman keluar menyambut mereka dengan senyuman hangat. "Lina, kau membuat keputusan yang tepat. Tempat ini akan menjadi rumah yang baik untuk coklat." Dengan berat hati, Lina membantu menurunkan coklat dari gerobak. Sapi itu tampak ragu sejenak, tetapi kemudian melangkah perlahan ke padang rumput yang hijau. Lina mengikuti di belakangnya, menghabiskan beberapa menit terakhir bersama sahabatnya di tengah padang berlatit, memeluk coklat untuk terakhir kalinya. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia berusaha tersenyum. "Kau selalu menjadi sahabat terbaikku, coklat. Aku akan merindukanmu setiap hari. Tapi aku tahu, ini yang terbaik untukmu. Janji, aku akan datang mengunjungimu." Coklat membalas dengan menggerakkan kepalanya ke arah Lina,
memberikan sentuhan lembut yang terasa seperti ucapan terima kasih. Saat Lina berdiri dan melangkah mundur, Coklat tetap memandangnya, sebelum akhirnya berlari kecil menuju kawanan sapi lain. Lina merasa hampa saat meninggalkan peternakan itu. Perpisahan ini meninggalkan ruang kosong di hatinya, tetapi ia tahu bahwa keputusannya adalah bentuk cinta yang tulus. Lina, kau membuat keputusan yang tepat. Tempat ini akan menjadi rumah yang baik untuk Coklat. Dengan berat hati, Lina membantu menurunkan Coklat dari gerobak. Sapi itu tampak ragu sejenak, tetapi kemudian melangkah perlahan ke padang rumput yang hijau. Lina mengikuti di belakangnya, menghabiskan beberapa menit terakhir bersama sahabatnya, di tengah padang berlatat, memeluk Coklat untuk terakhir kalinya. Hari-hari pertama tanpa Coklat terasa sunyi bagi Lina. Kandang kecil di belakang rumah kini kosong, hanya menyisakan jerami kering yang dulu menjadi tempat istirahat sahabatnya. Setiap pagi, Lina secara refleks berjalan ke kandang, berharap melihat mata lembut Coklat yang menyambutnya. Tetapi ia harus kembali diingatkan bahwa sahabatnya telah pergi ke tempat yang lebih baik. "Makanlah dulu, Lina," kata Pak Darmo saat Lina termenung di meja makan. "Kau terlihat lesu belakangan ini." Lina menghela napas dan tersenyum kecil. "Aku hanya merasa ada yang hilang, Ayah. Aku terbiasa dengan keberadaan Coklat. Dia bukan hanya sahabat, tapi juga bagian dari hidupku." Pak Darmo menatap putrinya dengan penuh pengertian. "Aku tahu rasanya sulit, tapi kau harus ingat, Coklat mengajarkan banyak hal. Mungkin sekarang saatnya kau mempraktikkan apa yang sudah kau pelajari darinya." Kata-kata ayahnya terus terngiang di kepala Lina sepanjang hari. Ia mulai menyadari bahwa meskipun Coklat tidak lagi di sisinya, pengalaman bersama sahabatnya telah memberinya pelajaran berharga. Lina memutuskan untuk bangkit dan melakukan sesuatu yang berarti, seperti yang akan dilakukan Coklat jika ia masih ada. Lina mulai menghabiskan waktunya di ladang keluarga, merawat tanaman dengan tekad yang sama seperti ketika ia merawat Coklat. Ia menggali sumur kecil yang pernah ditemukan Coklat, memastikan air terus mengalir untuk tanaman-tanaman mereka. Hasilnya, ladang jagung mereka tetap subur, meski musim kemarau masih menyisakan jejaknya. Tidak hanya itu, Lina juga tergerak untuk membantu warga desa yang kesulitan. Ia meminjam gerobak ayahnya dan mulai membawa air dari ladang keluarganya ke rumah-rumah tetangga yang membutuhkan. Usahanya mendapat perhatian dari banyak orang, bahkan dari mereka yang dulu sempat meragukan niat baiknya. "Lina, kau benar-benar seperti Coklat," kata Bu Rina, tetangga yang ladangnya pernah dibantu oleh Lina. "Kau selalu ada untuk kami saat kami membutuhkan." Komentar itu membuat Lina tersenyum kecil. Ia mulai menyadari bahwa meski kehilangan Coklat terasa menyakitkan, ia bisa membawa semangat sahabatnya ke dalam tindakannya sehari-hari. Ia menjadi lebih berani mengambil inisiatif, lebih bekerja keras, dan lebih peduli terhadap lingkungan serta komunitas di sekitarnya. Suatu hari, Lina mengunjungi peternakan Pak Arman untuk melihat Coklat. Saat tiba, ia melihat sahabatnya berlari-lari di padang rumput bersama kawanan sapi lainnya. Coklat tampak lebih sehat dan bahagia. Lina merasa air mata haru mengalir saat ia memanggil nama sahabatnya. "Coklat," teriaknya, melambaikan tangan. Sapi itu segera mengenalinya dan berlari mendekat, menjulurkan kepalanya ke arah Lina seperti dulu. "Aku merindukanmu," bisik Lina sambil memeluk leher Coklat. "Tapi aku tahu, di sini kau lebih bahagia." Lina duduk bersama Coklat untuk beberapa saat, bercerita tentang apa yang telah ia lakukan di desa, tentang bagaimana ia menggunakan pelajaran dari Coklat untuk membantu orang lain. Coklat menatapnya dengan mata lembutnya, seolah-olah berkata bahwa ia bangga pada Lina. Saat matahari mulai terbenam, Lina tahu waktunya untuk kembali ke desa. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Coklat, tetapi kali ini tanpa rasa berat di hati. Ia tahu bahwa meskipun mereka tidak selalu bersama, persahabatan mereka tetap hidup melalui tindakan dan semangat yang ia bawa dalam hidupnya. Dalam perjalanan pulang, Lina memandang langit yang berwarna jingga dengan hati yang lebih tenang. Ia berbisik, "Terima kasih Coklat untuk semua yang kau ajarkan. Kau akan selalu menjadi bagian dari hidupku." Dan sejak saat itu, Lina melanjutkan hidup dengan lebih percaya diri, membawa warisan persahabatan mereka ke dalam setiap langkah yang ia ambil. Coklat mungkin telah pergi ke tempat yang jauh, tetapi kehadirannya tetap terasa di setiap kebaikan yang Lina lakukan untuk dunia di sekitarnya. Waktu berlalu dengan cepat. Desa kecil yang dulu nyaris menyerah pada kekeringan
kini berubah menjadi komunitas yang lebih kuat dan makmur. Berkat kerja keras Lina dan dedikasinya untuk membantu warga, ia kini dihormati sebagai pemimpin komunitas, seorang perempuan muda yang gigih dan penuh kasih, yang selalu menempatkan kepentingan desa di atas dirinya sendiri. Pada suatu pagi yang cerah, Lina berdiri di tengah ladang jagung yang tumbuh subur, mengawasi para petani yang sibuk memanen. Senyum puas menghiasi wajahnya saat melihat hasil kerja keras desa yang membuahkan hasil. Namun, di tengah kesibukan itu, seorang anak kecil berlari mendekatinya dengan napas tersengal. "Kak Lina, ada sesuatu di jalan masuk desa. Kau harus melihatnya," katanya dengan penuh antusiasme. Lina merasa penasaran, mengikuti anak kecil itu ke tepi desa. Dari kejauhan, ia melihat seekor sapi besar dengan warna coklat yang sangat dikenalnya, berjalan perlahan menuju desa. Mata Lina membelalak, hatinya berdegup kencang. "Coklat?" bisiknya, nyaris tidak percaya. Sapi itu berhenti beberapa meter dari Lina, menatapnya dengan mata lembut yang sama seperti yang diingatnya. Tetapi kali ini, Coklat tidak sendiri. Di belakangnya, 3 anak sapi kecil mengikuti, masing-masing dengan bulu coklat yang berkilauan di bawah sinar matahari. Lina berlari mendekat, air mata haru mengalir di pipinya. "Coklat, kau kembali!" Coklat bergerak maju, menjulurkan kepalanya ke arah Lina, memberikan sentuhan lembut yang sudah lama ia rindukan. Lina memeluk leher sahabatnya dengan erat, merasa seperti semua kenangan indah mereka kembali hadir dalam sekejap. Para penduduk desa yang mendengar kabar itu mulai berkumpul di sekitar mereka. Beberapa dari mereka terdiam takjub, sementara yang lain tersenyum lebar melihat Coklat kembali bersama anak-anaknya. "Lina, ini luar biasa. Dia bukan hanya bagian dari desa ini, Pak Arman. Dia adalah simbol persatuan kita, sahabat yang mengajarkan kita untuk saling peduli." Sejak hari itu, kehadiran Coklat dan anak-anaknya membawa semangat baru ke desa. Mereka menjadi pengingat bagi semua orang tentang bagaimana persahabatan, keberanian, dan kerja keras bisa membawa perubahan besar. Dia bukan hanya bagian dari desa ini, Pak Arman. Dia adalah simbol persatuan kita, sahabat yang mengajarkan kita untuk saling peduli. Sejak hari itu, kehadiran Coklat dan anak-anaknya membawa semangat baru ke desa. Mereka menjadi pengingat bagi semua orang tentang bagaimana persahabatan, keberanian, dan kerja keras bisa membawa perubahan besar. Anak-anak desa sering bermain di sekitar padang rumput tempat Coklat tinggal. Sementara para petani merasa terinspirasi oleh cerita persahabatan Lina dan sapi yang luar biasa itu. Pada suatu malam yang tenang, Lina duduk di depan rumahnya, memandangi langit berbintang. Coklat berdiri tidak jauh darinya, bersama 3 anaknya yang bermain-main di rerumputan. Lina merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. "Terima kasih telah kembali, Coklat," bisiknya. "Kau adalah hadiah terbesar yang pernah aku miliki." Dalam kesunyian malam, Coklat mengeluarkan suara lembut, seolah menjawab bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Kini, desa itu tidak hanya menjadi tempat yang lebih baik untuk manusia, tetapi juga bagi sahabat yang pernah mengubahnya menjadi komunitas yang penuh harapan dan cinta. Tahun-tahun berlalu, membawa perubahan besar pada desa kecil itu. Ladang-ladang yang dulu kering kini selalu subur berkat sumur-sumur yang ditemukan di masa lalu. Sebagian besar berkat keajaiban Coklat. Desa itu tumbuh menjadi komunitas yang makmur dan harmonis, di mana persahabatan Lina dan Coklat menjadi salah satu cerita yang paling dihormati. Lina, yang kini telah menjadi seorang perempuan dewasa dengan banyak pengalaman hidup, tetap menjadikan Coklat bagian dari harinya. Setiap pagi, ia akan keluar dari rumah, membawa sekeranjang rumput segar untuk sahabatnya. Meski usia mulai menua, Coklat tetap setia mendampinginya, seperti sebuah bayangan yang tidak pernah pergi. Suatu sore, Lina duduk di tepi ladang di bawah pohon besar, bersama anak-anak desa yang berkumpul di sekelilingnya. Mereka memandang Lina dengan mata penuh rasa ingin tahu, menunggu cerita yang selalu menjadi favorit mereka. Dulu, Lina memulai dengan suara lembut, "Ketika desa kita menghadapi musim kemarau yang panjang, ada seekor sapi kecil bernama Coklat. Dia bukan hanya sapi biasa, dia adalah sahabatku, dan dia menyelamatkan desa kita." Anak-anak mendengarkan dengan takjub saat Lina menceritakan bagaimana ia pertama kali menemukan Coklat di tepi hutan. Bagaimana mereka bekerja bersama untuk menemukan air di ladang-ladang yang kering. Dan bagaimana Coklat kembali dengan keluarganya membawa harapan baru bagi desa. "Coklat mengajarkanku banyak hal," kata Lina sambil mengelus kepala sahabatnya yang berbaring di sampingnya.
Dia mengajarkanku tentang keberanian, kerja keras, dan bagaimana pentingnya peduli pada semua makhluk, tidak peduli seberapa kecil atau besar mereka. Seorang anak kecil mengangkat tangan, matanya bersinar penuh harapan. Apakah kami bisa menjadi seperti Kak Lina dan Coklat suatu hari nanti? Lina tersenyum hangat. Tentu saja, semua orang bisa belajar dari persahabatan. Yang perlu kalian lakukan adalah selalu berbuat baik, peduli pada lingkungan, dan menghargai setiap makhluk hidup. Dunia ini adalah rumah bagi kita semua. Kisah Lina dan Coklat menjadi legenda di desa itu, diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di setiap pertemuan desa, nama mereka disebut sebagai simbol persahabatan yang tulus dan pelajaran tentang bagaimana cinta dan kepedulian bisa membawa perubahan besar. Ketika Coklat akhirnya meninggal pada usia tua, Lina merasa kehilangan yang mendalam. Namun, ia memastikan bahwa sahabatnya tetap hidup dalam kenangan desa. Ia membangun sebuah taman kecil di tepi ladang, lengkap dengan sumur pertama yang ditemukan oleh Coklat, sebagai tempat bagi penduduk desa untuk mengenang jasa sahabatnya. Di taman itu, sebuah prasasti kecil ditulis untuk Coklat. Sahabat yang mengajarkan kami arti keberanian, persahabatan, dan cinta yang tulus. Kau akan selalu hidup di hati kami. Kini, Lina telah menjadi seorang nenek. Tetapi ia masih sering duduk di taman kecil itu, menceritakan kisahnya kepada cucu-cucu dan anak-anak desa. Setiap kali ia memandang sumur yang dulu menjadi titik balik bagi desanya, ia merasa damai. Persahabatannya dengan Coklat tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga meninggalkan jejak abadi pada komunitas yang ia cintai. Meskipun waktu terus berjalan, kisah mereka tetap hidup, menginspirasi generasi baru untuk mencintai alam, menghargai makhluk hidup, dan memahami bahwa kebaikan yang sederhana dapat membawa perubahan besar. Lina tahu, dimanapun Coklat berada, sahabatnya pasti bangga pada apa yang telah mereka capai bersama. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.